Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Tentunya bisa menambah ilmu Anda atau pengetahuan Anda tentang elektronik ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan perbaikan pada televisi merek China dan semoga bisa terselesaikan dengan sempurna ya guys. Oke, untuk ini dia rusaknya nggak bisa start atau nggak bisa on. Kita nggak tahu untuk kerusakannya apakah dari power supply ataupun dari yang lainnya, takutnya ada yang bermasalah. Dan kita akan mencoba memperbaiki semaksimal mungkin, sebisa mungkin dari saya, tentunya dengan tujuan semoga bisa sukses ya guys. Ini agak sedikit ini juga ya. Oke, ntar kita cek ya. Oke, kita bongkar dulu untuk bodi belakang. Dan di sini emang dia belum pernah dibongkar ya guys. Namun kalau unitnya udah pernah diservis, hanya saja lama nggak dibongkar, benar-benar minta diservis ke saya itu murni, bukan ex bengkel diacak-acak ataupun yang lainnya. Biasanya seperti itu. Di bengkel ini nggak sanggup, diambil kembali dan dicoba servis ke bengkel lain. Biasanya kadang ada yang seperti itu, dengan tujuan yang penting unitnya bisa jadi bagaimanapun caranya ya. Semua bengkel ya mungkin sudah memakluminya. Mungkin ada beberapa poin yang bikin kadang kalau udah model di oper-oper bengkel itu ada beberapa poin. Yang pertama, apabila spare part sudah tidak ada. Yang kedua, spare part yang kecil-kecil sudah hilang. Yang ketiga, jalur PCB sudah acak-acakan. Biasanya bengkel yang menerima dari bekas ex pengerjaan yang lain itu biasanya males, dan karena emang bikin pusing lebih banyak ya, karena harus memikirkan ini itu dan harus mencari alternatif yang terbaik seperti apa. Itu yang menjadi poin-poin saja untuk pengetahuan ke semuanya. Takutnya dibilang ex bengkel lain kalau kita kerjakan harganya 2 atau 3 kali lipat lebih mahal daripada langsung ke bengkel kita tanpa melewati bengkel lainnya dulu. Kurasa untuk ini sebagai simbol apa istilahnya, dalam artian sebagai pengganti capek ya, biasanya seperti itu istilahnya dalam di sini. Ya, saya sebagai bengkel ya di sini setidaknya untuk membikin yang bengkel terakhir yang mengerjakan itu, yang penting beres mah siap, asal harganya segini. Kalau nggak segini mending cari bengkel lain yang sanggup murah ya. Karena di situ ada poin, entah jalur PCB sudah pada mengelupas atau udah pada rontok. Bahkan yang paling cukup parah itu ada beberapa spare part yang hilang. Otomatis akan membuat bengkel terakhir yang mengerjakan televisi Anda itu lebih pusing daripada bengkel sebelumnya, dengan kerusakan yang emang ini ya. Untuk tips memilih bengkel, kurasa sih nggak perlu ini ya, kurasa sama saja semua. Cuma Anda pilih saja bengkel-bengkel mana yang
sudah bisa dibilang familiar, sudah akrab dengan hampir setiap orang dengan skill yang dia miliki. Itu kurasa yang mungkin pilihan terbaik. Yang kedua, emang kalau emang bengkel baru, kita coba baru bengkel yang lain, contohnya biasa pakai bengkel ini pindah ke bengkel lain, ya mungkin ada beberapa poin yang berbeda dari bengkel langganan Anda ya. Itu harap dimaklumin saja, gak perlu nego atau yang lainnya. Kalau udah jadi langganan biasanya emang agak sedikit berbeda untuk harga, jadi nggak mungkin mahal di awal saja ya, namanya juga pengenalan di bengkel baru. Itu biasanya seperti itu, sebagai simbol pengenalan saja. Biasanya emang minta tarif tinggi itu sebagai apa istilahnya, agar bengkel juga tahu bahwa si konsumen itu benar-benar niat servis atau sekedar coba-coba di bengkel tersebut ya. Itu biasanya seperti itu, dan nggak perlu dinego ya bila Anda ingin berkelanjutan ke bengkel tersebut atau bengkel baru. Bila asal coba-coba ya silahkan nego saja, itu berbeda ya. Oke, lanjut ke topik utama ataupun di tema ya, atau ininya. Langsung saja kita cek solderan dulu. Kita cek solderan dulu. Itu ada beberapa yang retak, dan di sini saya sedang benar-benar melakukan pengecekan satu persatu ya. Kita sambil dubbing juga sambil tes unit ya guys. Nanti untuk tombol depan kita modif yang ini, karena emang aslinya emang tombol pendek, kita coba alihkan dengan tombol yang panjang sekalian, jadi orangnya nggak perlu pencet ini itu ya. Oke. Mengingat karena tombol ataupun remote nggak bisa dimatikan pakai remote ya, kita coba bentar ya guys, sambil karena kita juga sambil tes unit yang setelah kita perbaiki ya. Kita coba matikan unit. Setelah mati, apakah unit bisa di remote kembali? Oke, untuk ini udah berhasil ya guys. Oke, dilanjut kita sambil solder. Mungkin untuk waktunya ini dipangkas ya, yang aslinya itu 2 jam sekian. Mengingat nih udah 2 kali mendapatkan kasus yang aneh yang belum saya jumpai. Mungkin emang ini udah pernah ada yang melakukan perbaikan dengan kerusakan sama seperti ini, dan sudah beres ataupun belum, itu mungkin emang sudah ada ya, pastinya sudah ada master yang sebelum saya menyelesaikan televisi ini. Itu dia sudah punya cara tersendiri, ada juga yang pakai cara saya, ada juga model mungkin bisa dibilang nanti ada satu komponen yang dilepas saja, mungkin seperti itu. Dan di sini saya masih melakukan penyolderan karena cukup banyak banget ya. Nanti urusan terakhir itu di belakang saja dengan konsumen. Mengingat banyak banget yang disolder.
Mungkin untuk tarif penggantian tinolnya ada, cukup lumayan ya guys. Sekarang harga tinol saja udah mepet di harga 100.000, cukup mahal. Kalau kita tarif 70 itu hitung-hitung ya kadang bikin untuk tinol saja nggak nutup, belum yang lainnya, karena kita juga tadi sempat cuci pakai thinner juga. Untuk thinner ya harga naik turun satu kaleng itu sekitar 50 sampai 60.000. Saya gunakan thinner Impala yang bagus. Kalau yang lainnya agak sedikit kurang meyakinkan bagi saya, dan kebanyakan kasus emang jadinya bukan bersih malah menguning ya guys. Oke, kita sambil solder ya. Dan untuk yang lain, bila Anda ingin melakukan perbaikan atau melakukan belajar ya, dalam di sini pembelajaran tentang elektronik, yang pertama Anda harus bisa menyolder IC yang kakinya super halus, kalau bisa pakai solder dan tidak nempel saat kaki satu dengan yang lainnya ya. Itu pembelajaran awal setidaknya seperti itu. Dan Anda yang selanjutnya silakan mencoba melepas dan memasang kaki komponen. Salah satu contoh memasang dan melepas IC yang kakinya cukup rapat. Untuk melepasnya Anda gunakan atraktor. Apabila jalurnya sudah tidak mengelupas atau terangkat, itu Anda sudah mulai mahir dalam bermain atau menggunakan solder ya guys. Karena itu salah satu kunci utama emang. Yang selanjutnya emang kita harus bisa baca voltase dan setidaknya tahu tentang tegangan seputar di mesin TV. Contoh di sini, televisi biasanya memiliki tegangan bervariasi, namun yang utama adalah ketika 5 volt, kadang juga ada yang 3,3, 5 volt, 8 volt, itu kuras 110 volt itu kurasa wajib banget ada ya guys. Dan untuk 3 volt itu hanya tertentu biasanya. Kalau TV umum dia yang penting 5 volt, 8 volt, 110 volt atau 100 sampai 135 volt itu untuk B+. Untuk tegangan video dari playback ke soket CRT itu 180 volt, sekitar segitu, naik turun dikit-dikit lah. Untuk heater biasanya kalau tester analog tester digital itu agak susah untuk membaca ya, karena tidak akan terbaca oleh tester digital ya. Untuk heater, untuk vertikal biasanya rentang dari 12 sampai 15 volt tergantung dari out dari playback tersebut. Dan di sini saya sedang mengecek tegangan dari 5 volt, 8 volt dan yang lainnya. Saya coba cek satu persatu, kurasa normal saja. Hanya saja untuk ini emang dia harus switchnya on atau terbuka, kalau otomatis gambar akan muncul. Bila kita paksakan start itu nggak akan muncul, karena ada beberapa fitur yang seperti terkunci untuk videonya. Oke, kita cek terus ya, karena agak sedikit penasaran.
Dan kita cek ya, mungkin kita sedikit skip saja videonya biar enak, atau nggak usah ya, kita langsung saja coba ke yang lain. Oke, karena sedikit curiga, saya mencoba melakukan penyolderan pada kaki IC. Takutnya ada yang kendor ataupun yang nggak menempel sempurna. Kita coba solder saja. Dan di sini emang solderannya di pin IC itu agak sedikit kendor atau kurang kencang, jadi saya putuskan untuk solder ulang dulu di kedua IC ya guys. Dan caranya cukup ditarik saja, saya menggunakan metode solder tarik ya. Itu cukup mudah bagi yang sudah terbiasa, namun bila belum ya disarankan disedot dulu timahnya baru disolder satu persatu ya, jangan langsung tarik, biasanya agak lengket. Dan saya juga solder di IC bagian atas. Di sini untuk pengerjaan dia saya pangkas itu nggak sampai setengah jam ya kayaknya, jadi cukup sayang banget kalau di skip ataupun dilewati begitu saja atau langsung ke finish. Itu kurasa Anda pasti kurang informasi, karena penyampaian saya itu banyak dan mungkin penanganan jitunya di bagian tengah ataupun di bagian agak depan ya, biasanya agak sedikit ngacak karena emang saya rela padanya. Pengerjaan dari proses ke proses itu biasanya ada yang di tengah perjalanan ataupun hampir mendekati akhir. Untuk di awal video terkadang juga ada penanganan utamanya, dan yang selanjutnya biasanya ada penyakit tambahan saja. Oke, untuk ini saya solder kedua IC atas dan bawah. Saya mencoba dengan cukup teliti, namun ada saja IC yang short. Jadi emang harus benar-benar teliti ya guys, nggak asal solder tarik saja udah aman sudah terlihat lepas, namun kadang ada yang masih menempel ke kaca sama kaki IC ya, walaupun hampir nggak kelihatan. Biasanya kalau udah di center itu terlihat dengan cukup jelas. Oke, di sini setelah melakukan penyolderan, kita lanjut pengecekan. Dan saya akan mencoba mengukur satu persatu apakah ini ya guys. Saya coba ukur 5 volt nggak hadir yang ke IC besar, dan juga untuk 8 volt juga hadir, hampir tidak ada yang hadir. Jadi sini saya cukup menyimpulkan atau sedikit berasumsi bahwa IC bagian atas itu belum kerja sebelum mendapat arahan dari IC yang bawah, atau bisa dibilang IC program yang memprogram atau mengatur antara standby dengan start ya. Itu biasanya seperti itu. Berbeda dengan IC tunggal ataupun tidak ada IC pendukung, dia sanggup berdiri sendiri. Contoh dari TV Cina sekarang kebanyakan pakai satu IC udah cukup.
berbeda dengan TV yang jadul. Oke, di sini saya sudah skip lagi videonya. Banyak banget yang di skip ya guys. Itu dari 1,5 jam hampir 2 jam saya potong jadi setengah jam saja di sini. Karena tadi ada beberapa aktivitas yang di luar ini, di luar tema. Jadi saya terpaksa potong-potong sambil kita berpikir. Kita kadang pergi sebentar mencari kesibukan lain dulu untuk menghilangkan rasa pusing karena belum ketemu ya. Untuk ini saya sedang menyolder kaki IC bagian atas, itu ada yang kongslet atau short, dan akhirnya saya menggunakan atraktor kalau nggak salah untuk menyedot dulu baru kita solder ulang ya. Kita sempat cek tetap sama, namun ada kayaknya ada solderan yang short juga. Untuk tegangan dia sudah masih sama, belum ada perkembangan. Dan oke, kita cek 85 volt hadir semua, udah siap. IC memori juga sudah tersuplai tegangan dengan sempurna. Kita sambil ukur-ukur kira-kira pin mana yang biasanya ada ciri-ciri tegangan drop drastis. Itu biasanya sedikit dicurigai, tinggal kita lihat saja di bagian balik PCB itu menyambung kemana, ataupun hanya resistor ke ground bisa juga. Oke, untuk ini hadir semua dan cukup bikin pusing. Kayaknya dulu pernah dapat kasus sama seperti ini, dan saya skip saja ya guys. Kita langsung ke poin utama, yaitu pada bagian yang rusak. Ternyata setelah dicek sana sini, coba ukur terlihat normal saja, namun saya mencoba satu bagian yang emang agak jarang banget, yaitu sebuah kristal kecil bulat. Biasanya emang pada TV-TV yang agak jarang sih ini, mungkin ya karena emang kebetulan ini TV Cina pertama, dia masih menggunakan kristal bulat seperti punya LG ya. Itu sama, dia ada kristal bulatnya. Itu kita caranya melepaskan kaki IC yang ke PCB, kita angkat yang menuju ke kristal bulat. Kita lepas saja kakinya atau diangkat, kita rakit di atas PCB atau di atas IC dengan tujuan untuk menghindari resistansi ataupun kapasitansi ataupun kapasitasi ya, intinya kapasitansi, karena emang mengingat di kedua kaki tersebut hanya di jumper kapasitor 15 sampai 18 picofarad ke ground. Itu yang menandakan emang berarti di sini jangan sampai terisolasi ataupun terhalang oleh resistansi ya, agar lebih los saja. Gambar sempat bergoyang, saya coba rubah, itu ternyata ada resistor 1 gosong dan ini sudah menyala ya guys. Kita akan menunjukkan videonya dulu. Dan berikut komponennya seperti apa dan perakitannya seperti apa di mesin. Oke, untuk ini kita sudah oke ya guys.
Ya, kita langsung saja ambil handphone ya. Kita mau menunjukkan seperti apa hasil gambarnya ya guys. Kita coba ambil dulu. Yang TV semula nggak bisa start atau nggak bisa hidup, kita perbaiki. Alhamdulillah beres ya guys, itu udah selesai dan sudah siap ditutup untuk casing belakangnya, dan kita akan tunjukkan juga. Bagus ya guys, udah oke. Sudah bisa di remote mati dan hidupkan pakai remote bisa. Nanti tombolnya kita rubah pakai yang panjang agar pemilik juga lebih mudah. Oke, untuk ini bagian yang rusak kita tunjukkan ya guys. Nih, tuh itu ada yang bulat-bulat, itu yang rusak ya guys, kurang jelas ya, kita perjelas lagi. Oke, untuk ini kita rakit di atas PCB, dilayangkan saja. Untuk kapasitor itu ada dua, yang dari IC langsung kapasitor ke ground kita lepas saja untuk menghilangkan biar tidak mengganggu kinerja pada kristal ya. Yang melewati resistor terus ada kapasitor ke ground itu dipasang saja. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.